Jalan Raden Inten dan Jalan Pramukasari 1 Jakarta Timur menjadi lokasi baru Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day hari ini. Untuk mengetahui antusiasme warga berolahraga di lokasi baru, sudah ada dua reporter kami. Yang pertama ada reporter Cikal Multazam di Jalan Pramukasari 1 dan selanjutnya reporter Reynard Christian di Jalan Raden Inten. Kita sapa terlebih dahulu Cikal. Ya Cikal, bagaimana antusiasme warga berolahraga di Jalan Pramukasari 1 sebagai salah satu lokasi baru untuk Car Free Day? Ya, antusiasme warga cukup terlihat di kawasan Pramuka ini, Anggita, tepatnya di Kecamatan Cempaka Putih. Namun tentu kita tidak bisa membandingkan bagaimana antusiasme ketika kegiatan Car Free Day masih diberlakukan di Jalan Sudirman Tamrin dengan yang ada di Pramukasari ini. Karena tentu lokasi yang terbatas tidak sebesar di MH Tamrin dan juga Sudirman. Ini menyebabkan memang masyarakat yang melakukan olahraga atau berkegiatan di Jalan Pramukasari 1 ini adalah warga yang tidak jauh tinggal dari lokasi Car Free Day di tempat saya berada saat ini. Adapun tadi kegiatan-kegiatan yang saya lihat memang ada beberapa atau mayoritas warga di sini adalah berolahraga dengan bermain sepeda. Kemudian ada beberapa warga juga yang berjalan kaki. Kalau saya tanyakan ke beberapa warga di sini memang tepatnya di Jalan Pramukasari 1 ini memang adalah tempat yang biasa warga pada saat weekend ini berkegiatan. Jadi sebetulnya bukan pemandangan baru juga kegiatan-kegiatan seperti berolahraga sepeda dan juga berjalan kaki di Pramuka 1 ini dilakukan oleh warga. Namun memang karena pelarangan kegiatan CFD di Tamrin dan juga Sudirman, maka memang sedikit lebih ramai daripada weekend biasanya. Tapi kalau saya lihat di sini, sebetulnya kegiatan warga di hari biasa selain berolahraga, di sini juga biasanya mereka membeli sarapan dan juga membeli kuliner begitu. Tapi kalau saya lihat di sini memang seluruhnya ditutup, Anggita, mulai dari penjual makanan, kemudian toko serba ada juga di sini ditutup semua, juga tidak ada pedagang kaki lima juga tidak diperbolehkan untuk memasuki persisnya di loket CFD di Jalan Pramukasari 1. Kemudian tidak hanya warung-warung saja, kemudian restoran juga ditutup, tetapi juga akses jalan khususnya menuju ke CFD ini juga ditutup dan tidak boleh diakses langsung karena memang ini adalah protokol yang sudah ditentukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan selain warga-warga yang memang tinggal tidak jauh dari lokasi ini, memang ada beberapa warga lainnya yang memang mereka berdomisili tidak jauh dari kawasan Pramukasari 1 ini, tapi masih dalam Kecamatan Cempaka Putih. Dan kalau tadi bagaimana respon dari warga, mereka menanggapinya dengan positif saja. Dengan adanya kegiatan ini mereka tidak perlu jauh untuk beraktivitas di Sudirman Tamrin, cuman memang ada sesuatu yang berbeda karena biasanya mereka sehabis berolahraga biasanya mereka duduk-duduk begitu bercengkrama, kemudian berwisata kuliner juga di restoran-restoran yang memang sudah tersedia di sini, tapi hal itu tidak bisa dilakukan pada saat ini. Jadi memang kegiatan yang memang dibatasi hanya 3 jam saja dari pukul 6 hingga pukul 9, itu betul-betul setelah selesai berolahraga mereka pun langsung kembali ke tempatnya masing-masing. Kira-kira seperti itu bagaimana situasi dan juga kegiatan masyarakat di pemberlakuan CFD di 32 titik lokasi ini, salah satunya di Kecamatan Cempaka Putih ini. Anggita. Baik, Cikal, tadi kita melihat ada petugas Dishub di sana untuk memastikan bahwa CFD bisa berjalan dengan lancar dengan adanya penutupan jalan. Lalu apakah ada pengawasan ketat dari petugas di sana untuk memastikan bahwa warga yang berolahraga di sana benar-benar mematuhi protokol kesehatan? Ya, selain memang dari Dinas Perhubungan yang menjaga akses masuk dan juga alur lalu lintas di sekitaran Jalan Pramukasari ini, memang ada beberapa tim keamanan lainnya dan memang petugas utama yang menjaga keamanan dari CFD ini dan juga memantau kegiatan warga adalah dari Satpol PP, khususnya Satpol PP Jakarta Pusat. Dan Pemprov DKI Jakarta sendiri sebetulnya untuk pembagian 32 wilayah ini telah menerjunkan setidaknya 500 personel, di mana 150-nya dikhususkan untuk melakukan penjagaan di titik kawasan Jakarta Pusat. Ada 8 titik, salah satunya adalah di kawasan Kecamatan Cempaka Putih, di mana ada 15 personel Satpol PP
yang berjaga untuk memastikan bahwa masyarakat yang berkegiatan di sini mematuhi aturan yang ada, kemudian tidak melakukan hal-hal yang memang dilarang dan melakukan hal-hal yang diperbolehkan saja. Kemudian tidak hanya dari Satpol PP, tadi di Sub juga berjaga di setiap titik akses jalan menuju CFD di Pramuka Sari ini. Saya melihat ada setidaknya 4 titik untuk akses masuk. Tadi juga ada beberapa mungkin masyarakat yang belum mengetahui adanya kegiatan CFD ini mencoba masuk, tetapi dilarang oleh pihak di Sub dan langsung memilih jalan lainnya dan diberikan informasi mengenai akses jalan yang bisa dilalui oleh para pengendara agar tidak masuk ke kawasan Car Free Day ini. Dan tadi tidak lama setelah selesai kegiatan CFD, tadi dengan menggunakan mobil damkar juga langsung dilakukan penyemprotan disinfektan di seluruh akses dari kegiatan CFD ini. Dan protokol seperti itu, kemudian sistem pengamanan yang sudah diberlakukan saat ini akan terus dilakukan, Anggita. Tinggal menunggu saja. Kalau memang kegiatan CFD di 32 titik ini dari evaluasi yang dilakukan bisa mengurangi penyebaran dari COVID-19, maka protokol keamanan dan juga sistem kesehatan yang diberlakukan di CFD ini bisa dipertahankan. Tapi kita tunggu saja sebetulnya apakah pemecahan dari kegiatan CFD ini betul-betul bisa mengurangi dampak penyebaran virus COVID-19, dan tentunya evaluasi akan segera dilakukan dan harus juga dilakukan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta. Kita. Cikal, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan, dan pemirsa selanjutnya kita sapa reporter Reynald Christian yang berada di Jalan Raden Inten.